apa yang kami dengar di beberapa media supaya bisa dapat diluruskan dengan baik. Baik, oleh karena itu saya persilakan rekan saya Pak Bildat untuk sedikit memberikan Kami ingin menyampaikan begini, bahwa dalam beberapa statement yang disampaikan oleh teman-teman pemohon pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka Pak Abed menyatakan bahwa menetapkan Pak Abed sebagai tersangka ini karena sudah ada putusan pra peradilan terkait SP3, maka harus ada bukti baru atau novum. Menurut kami itu satu kekeliruan. Kenapa keliru? Karena penetapan pra peradilan terkait dengan SP3 atau surat penghentian penyidikan itu yang dinilai itu adalah alat bukti, dan yang dinilai itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Sehingga kemudian alat-alat bukti dan dihubungkan dengan itu peristiwa pidana, maka akan dilahirkan siapa calon tersangkanya. Nah, sehingga ketika menetapkan Pak Abed sebagai tersangka tidak perlu atau tidak memerlukan bukti baru atau hukum baru. Karena konteksnya berbeda, karena itu pra peradilan untuk penetapan tersangka ketika kabul itu memang ketika penyidik ini membuka kembali harus ada bukti baru. Tapi kalau pra peradilan terkait dengan penghentian penyidikan yang dikabulkan, secara otomatis bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan itu dipergunakan untuk menetapkan calon tersangka ketika pra SP3 itu dikabulkan. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh Polda NTT itu sudah tepat dan benar. Tidak ada suatu kesalahan prosedur maupun kesalahan ataupun cacat yuridis terkait dengan penetapan Pak Abed itu sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada pernyataan-pernyataan bahwa ini ada kasus perdata karena ada putusan dan sebagainya, menurut kami sudah clear and clean, karena putusan pra peradilan terkait dengan SP3 itu juga yang kemudian hakim mengabulkan itu sudah menilai juga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Pak Albert atau diduga Pak Albert Wisnuwardana sebagai PPAT itu adalah peristiwa pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawab pidana. Dan dalam putusan pra peradilan terkait SP3 itu hakim sudah menilai adanya 3 alat bukti. Ada alat bukti surat, ada alat bukti saksi, alat bukti ahli maupun alat bukti surat, sehingga penetapan Pak Abed sebagai tersangka itu sudah tepat dan benar yang dilakukan oleh Polda NTT. Jadi